Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak yang Allah muliakan insyaallah, malam ini karena ini pertemuan yang menjelang kemuliaan hari-hari kurban, maka mengingat kita mungkin baru bisa bertemu kembali di minggu ketiga bulan yang akan datang. Oleh karena itu malam ini kita akan membahas tentang adabul udhiyah wa ahkamuha. Ya, jadi kita akan bahas tentang adab-adab seputar masalah kurban dan hukum-hukumnya. Tentu dalam waktu yang 35 menit tidak cukup untuk membahas semuanya, tapi kita lihat perkara-perkara yang penting. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum itu kita hendaknya mengetahui dahulu bahwa secara bahasa al-udhiyah, jadi kurban itu dalam bahasa fikih disebut udhiyah. Ya. Kita sering memberi nama kurban karena kita mengambil dari bahasa qarabah yaqrubu atau qarubah yaqrubu, kurbanan yang artinya mendekat. Namun dalam fikih itu disebut udhiyah. Udhiyah adalah nama hewan yang dikurbankan di hari Idul Adha dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam syariat dan di waktu yang telah ditetapkan. Dan ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu, kemudian wanhar, lalu sembelihlah. Ya, wanhar itu artinya menyembelihlah. Kalimat nahrun itu artinya tempat leher unta, tempat diikatkan tali, itu disebut nahrun. Maka disebut wanhar, maka sembelihlah di tempat atau di leher unta yang biasanya diikatkan tali. Itu disebut wanhar. Jadi untuk menyempurnakan kurban ini, orang perlu faham adab-adabnya seputar hukumnya. Ya, baik, kita akan lihat seringkas mungkin. Yang pertama yaitu hendaknya berkurban ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlasan lillahi ta'ala. Hendaknya yang berkurban benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi jangan ada di dalam hati mencari pujian, mencari ketenaran, kebanggaan selain daripada mengharapkan ridha
Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu terjadi, maka sia-sialah kurban kita. Kenapa harus berharap dari Allah? Karena Allah yang bisa memberi ganjaran yang besar. Berharap dari manusia yang ada cuma pujian, lalu kemudian dia melupakan kita. Paling kita yang lego nana kurban, lalu kita jawab ada, saya kurban. Paling orang mengatakan Masya Allah, luar biasa, itu aja. Ada dikasih uang Pak? Tidak ada. Ada ditanya berapa harga kurban, kita bilang 2.700.000, lalu dia bilang ni saya sedekahkan untukmu 2 juta, kamu bayar 700 saja. Ada? Tidak ada. Mati ada terbang orang lagi. Makanya berharap dari manusia tidak dapat apa-apa, cuma dapat pujian. Itu pun dia setelah itu tidak muji lagi kedua kalinya. Tidak ada waktu ketemu kedua kalinya dia ungkit lagi hal yang sama. Maka rugi betul orang-orang yang berkurban hanya mengharapkan puja-puji dari manusia. Rugi betul. Apalagi kalau masa kurban kan kebetulan ini masa yang orang masih ada harapan-harapan untuk menjadi wali kota Los Mami. Jadi biasa ada kurban demi mengharap supaya jadi wali kota. Buat besar-besar kurban dari calon wali kota, 10 ekor kambing, supaya dikenal orang. Hanya membacut hana pahala. Kalau tujuannya hanya untuk dipilih orang menjadi wali kota, membacut hana pahala. Maka ikhlaskan karena Allah. Hanya Allah yang bisa memberi balasan, yang mungkin nanti ketika diberi kita pun merasa heran, yang kita buat sedikit tapi yang Allah beri terlalu banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam di hari-hari penyembelihan yang lebih hebat kecuali berkurban. Hari-hari nahar itu mulai dari hari Idul Adha-nya 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Dalam 4 hari ini tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali berkurban. Bahkan kalau kita sedekahkan uang melebihi daripada harga kurban, tetap yang lebih mulia adalah berkurban. Harga kambing berapa? Padum kambing wajuta 7, padum 4 5 juta. Okey, kita anggap 3 juta. Kita tidak kurban, tapi kita sedekahkan ke masjid sejumlah 4 juta atau 5 juta, atau bisa jadi 6 juta, 2 kali lipat daripada kurban. Tetap di hari-hari yang 4 itu tidak ada yang lebih hebat kecuali mereka yang berkurban. Jadi kepada apa yang lebih daripadanya, sedangkan yang Nabi suruh adalah kurban. Jadi tempatkan sesuatu pada porsinya. Kalau Allah mengatakan salat subuh sebelum subuh 2 rakaat lebih hebat daripada dunia dan isinya, dan itu dibatasi hanya 2 rakaat, maka tidak perlu lakukan sampai 6 rakaat, malah tidak diterima karena dianggap telah menambah syariat. Jadi Rasulullah mengatakan amalan yang terhebat di hari-hari nahar itu adalah kurban. Lalu disambung lagi oleh Rasulullah, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, itu binatang-binatang kurbanmu akan datang kembali di hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha wa ash'ariha, lengkap dengan tulang lemaknya, lengkap dengan bulu-bulunya. Itu apa datang kembali? Mereka akan bersaksi untuk membela orang yang mengorbankannya. Bayangkan Bapak Ibu, bahawa binatang yang kita sakiti ternyata mereka datang untuk membela kita. Aneh kan? Bapa coba sembelih isteri di hari kurban, apakah isteri datang kembali untuk membela bapa? Coba isteri dimutilasi,
nekoh-koh rinang tu, lalu isteri mengatakan aku akan datang membela-Mu di hari kiamat. Buhpa ni dia akan datang, cuma dia akan mengatakan, ya Allah, nyolah kau palihnya pertama dalam neraka, ya Allah. Pasti itu yang dia katakan. Tak ada yang dia bela, Pak. Tapi binatang kurban yang menahan rasa sakit siapa? Binatang itu, yang keluar darah binatang itu. Tapi mereka datang, dan kalau bukan kerana taatnya kepada Allah, mereka tidak akan lakukan itu. Jadi saksi lagi membela kita, ya Allah, aku disembelih karenamu, ya Allah, masukkanlah surga orang ini, ya Allah. Maka dia tanya kadang-kadang ditambang surga gara-gara kambing. Oleh karena itu, pahamilah bahawa kalau Allah ingin rida terhadap sesuatu, pada binatang pun bisa terletak rida di saat kita mengorbankannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau sudah tahu ini, jangan sampai terlalu marah kepada kambing. Lalu Rasulullah sambung lagi, wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakanin qabla yaqa' 'ala al-ard. Darah yang keluar, yang muncrat dari binatang sembelihanmu lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada sampai ke tanah. Begitu kata Nabi. Darah yang muncrat dari sembelihanmu lebih dahulu sampai ke sisi Allah daripada sampai ke tanah. Padahal salah satu sunnah ketika menyembelih adalah menidurkan, merebahkan kambing ke sisi rusuk kirinya, lalu kita berada di belakangnya, baru ditarik dari lehernya, sembelih lehernya. Itu berarti posisi kambing tertidur ke sebelah rusuk kiri. Nah, ini menunjukkan begitu dekatnya leher dengan tanah. Jadi begitu disembelih, otomatis 0, sekian detik sudah jatuh ke tanah. Apa kata Allah? Sebelum darah itu jatuh ke tanah, kata Nabi, sebelum darah itu jatuh ke tanah, sudah duluan tercatat pahalamu di sisi Allah. Begitulah hebatnya pembalasan Allah kepada orang yang berkorban. Fatibu biha nafsan. Di ujung hadis Nabi mengatakan bahawa maka oleh karena itu perbaguslah kurbanmu. Jadi diberi semangat oleh Nabi, bersemangatlah untuk berkurban, jangan sampai tidak berkurban. Ini adab yang pertama, ikhlaskan karena Allah, karena cuma Allah yang bisa membalas amal kita dengan sesuatu yang dahsyat di hari kiamat nantinya. Ini adab pertama. Yang kedua, berusahalah untuk berkurban. Jadi maksudnya jangan ada rencana hendak kurban. Jadi kalau seandainya kita ditanya orang, nak rencana nak kurban tanya, nah, pat peng umidang. Jadi jangan ditanya orang ada rencana kurban. Home tangingi le. Dan entahlah, kita lihatlah dulu. Hai, kalau keluar sertifikasi kayaknya kita kurban, tapi kalau tidak keluar entahlah. Padahal dalam ATM masih tersimpan uang melebihi sertifikasi, tapi tidak ada rencana kurban. Ini kenapa mereka tak mau? Karena mereka kurang iman, kurang percaya dengan balasan Allah di hari kiamat. Maka oleh karena itu, dalam hukum berkurban, supaya orang tahu tentang bagaimana sebenarnya di sisi agama tentang hukum melakukan kurban. Jadi yang pertama itu ada pandangan pertama dari mazhab Hanafi, menyatakan bahawa hukum berkurban itu wajib. Hukum berkurban itu wajib. Jadi bukan sunnah dalam mazhab Hanafi. Dan itu diputuskan oleh mazhab Hanafi menjadi wajib dengan beberapa dalil. Di antara dalil yang masyhur adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada si'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa
yang sudah mendapatkan kelapangan harta lalu dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Maksudnya jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami kalau engkau punya harta tapi engkau tak berkorban. Ini hadis ini itu menunjukkan kebencian Nabi kepada orang-orang yang punya harta tapi tidak berkorban. Makanya mazhab Hanafi mengatakan tak mungkin Nabi marah kecuali pada sesuatu yang wajib. Menurut mazhab Hanafi, tak mungkin Nabi marah kecuali pada sesuatu yang wajib. Makanya ini dalil menjadi sandaran mazhab Hanafi mengatakan wajib, ditambah dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah kemudian berkorbanlah. Jadi ketika disuruh habis salat berkorban, bahasa wanhar di sisi mazhab Hanafi itu adalah perintah wajib. Karena pada dasarnya kalau kita belajar usul fiqh, semua perintah pada dasarnya wajib kecuali ada qarinah yang memalingkan kewajiban itu. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah wajib. Makanya mazhab Hanafi mengatakan wajib kurban. Oleh karena itu orang-orang yang bermazhab Hanafi kalau musim kurban itu hampir semua pribadi atau rumah-rumah semuanya kurban. Kami punya teman-teman dari negara-negara yang bermazhab Hanafi. Saya lihat Masya Allah, ketika musim kurban mereka masih mahasiswa, tapi ada uang untuk kurban, mereka kurban. Dan mereka cerita di kampungnya itu semua rumah kurban, karena itu dianggap kewajiban. Asal sudah punya harta itu dianggap kewajiban. Afghanistan, Pakistan, pokoknya negara-negara yang Balkan, negara-negara Balkan itu rata-rata bermazhab Hanafi, termasuk Turki, Dagestan, Turkmenistan, Azerbaijan, Turkistan, rata-rata mazhab Hanafi. Nyanyi kurban, punuh kurban, karena mereka meyakini tentang dasar yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa kurban itu adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Jadi menurut jumhur ulama bukan wajib tapi sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang dikuatkan. Dan ini dipegang oleh semua mazhab kecuali mazhab Hanafi tadi. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena ada bahasa Nabi yang menunjukkan memalingkan makna wajib. Contohnya Rasulullah mengatakan, hadis dari Ummu Salamah, "Idza dakhalatil ashra wa arada ahadukum ay yudhi fala yamussa min sya'rihi wa basharahu syai'an." Kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, kalau sudah masuk 10 awal Zulhijjah, jadi maksud Nabi di sini al-ashrun ini dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, 10 awal. Kalau sudah masuk ke dalam bilangan itu, bagi mereka yang ingin berkurban, jadi bahasa Nabi wa arada ahadukum ayudahi, bagi yang ingin berkurban. Nah, bahasa ingin berkurban ini dipahami oleh jumhur ulama nyankan wajib, punya wajib. Pasti Nabi tidak mengatakan bagi yang ingin berkurban. Nah, jadi rupanya ada dalil yang memalingkan makna wajib menjadi sunnah. Disambung oleh Nabi, barang siapa yang ingin berkurban semenjak tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia mengganggu atau memotong bulu-bulu yang ada, bulu dan kuku yang ada pada tubuhnya. Nah, ini untuk siapa Bapak Ibu? Ini termasuk nanti salah satu sunnah gedanyo yang nak kurban mulai dari 1 Zulhijjah itu bertahan, jangan ganggu bulu, semua bulu, rambut, kemudian bulu hidung, cabut-cabut bulu hidung, kumis jangan dicukur lagi, jenggot jangan diganggu, semua bulu dari ujung kepala sampai ujung kaki jangan diganggu. Dan kuku
Jangan potong kuku mulai dari 1 Zulhijjah. Jadi itu bukan bulu dan kuku kambing atau kuku sapi, tapi bulu pemiliknya. Kenapa begitu? Hikmahnya yaitu berharap agar menjadi saksi semua bulu-bulu dan kuku yang memanjang menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kan orang yang ada kurban tu nampak waktu salat Idul Adha apa? Agak semak-semak mana? Ya, misai panjang, janggut panjang, kemudian jambang nak gekok, kuku dah panjang-panjang begitu. Ada yang sudah jadi Dracula, jadi nak kurban berarti. Itu biasanya begitu kalau mereka paham. Jadi di sini disuruh untuk mengetahui dulu hukum. Jadi kalau begitu kurban itu antara dua, antara wajib dengan sunnah, tidak ada mubah di situ. Maka berusahalah untuk mendapatkan kelebihan ini. Nah tentu orang bertanya-tanya, sunnahnya untuk ukuran siapa? Baru dijelaskan kembali oleh para ulama bahwa sunnah itu untuk orang yang mampu, lil qadir. Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh meninggalkan kurban bagi yang mampu. Tentu orang akan bertanya lagi, ukuran mampu kurban bagaimana? Dia semua urusan mengeluarkan harta ada ukuran mampu. Kalau zakat disuruh keluarkan kalau sudah sampai nisab, lalu haul. Kalau zakat fitrah disuruh keluarkan bagi yang dia punya harta untuk bisa hidup dari malam hari raya sampai besoknya dia masih bisa hidup, itu berarti tetap dia keluarkan harta, keluarkan zakat fitrah. Nah sekarang kalau kurban, berapa ukuran kemampuan yang orang disuruh berkurban? Jadi sangat dikuatkan untuk berkurban. Ini yang orang kadang-kadang meremehkannya, selalu merasa diri tak mampu. Maka mari kita dengarkan sebentar pandangan para mujtahid tentang ukuran mampu. Kalau menurut mazhab Hanafi, yang disebut mampu yang wajib, karena mazhab Hanafi tadi mengatakan wajib. Menurut mazhab Hanafi yang disebut mampu untuk berkurban adalah ayyakuna malikan mi'atai dirham. Orang-orang yang mempunyai harta sebanyak 200 dirham. Orang-orang yang punya harta sebanyak 200 dirham, ketika datangnya kewajiban kurban itu dia punya uang sebesar itu, maka itu sudah dianggap mampu, dan itu uang yang lebih dari kebutuhan utamanya, maka sudah dianggap mampu. 200 dirhamnya padu Pak. Kalau 2 dirham itu sekitar 150 ribu. Berarti kalau 200 dirham padu, Allah alam ni tunggu Pak. Kalau 2 dirham itu sekitar tidak sampai 150 ribu. Anggap 1 ribu punya 2 dirham. Berarti kalau 200 dirham, oh wallah alam, saya tak bawa kalkulator, tak tahulah, sempoa pun tak bawa ni. Jadi begitu ukuran dalam mazhab Hanafinya kewajib kurban. Nah seluruh mujtahid lain, mazhab lain itu yang menyunnahkan untuk berkurban mengatakan yang disebut mampu dan dia dibenci Allah kalau tidak kurban, makruh, makruh, tidak disukai kalau tidak kurban. Mereka menurut mazhab Malik adalah huwallazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri fi 'amihi, yaitu orang-orang yang tidak lagi membutuhkan uang seharga kurban itu untuk kehidupan primernya. Kita biasa mengeluarkan uang untuk kebutuhan per bulan, untuk kebutuhan keluarga berapa, misal 5 juta semua urusan. Rupanya di tahun ketika kurban datang, waktu kurban datang, kita punya uang, yang uang itu saving Pak, uang dana tersimpan. Kita tidak butuh uang itu untuk menyelamatkan keluarga dengan kebutuhan-kebutuhan utama. Jadi itu uang lebih. Jadi kita misal
Wang untuk keluarga udah aman, beras sudah ada, semua sudah ada, bayar SPP anak udah ada, lebih uang seharga satu kambing, maka dia makruh kalau tidak kurban. Itu dalam pandangan mazhab Malik. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebentar, mazhab Malik menambahkan walau istata'a ayastadin istadan. Kalau dia mampu berhutang lebih dahulu, berhutanglah. Bayangkan saking kuatnya suruhan kurban sampai disuruh berhutang oleh para ulama besar. Padahal berhutang itu tak baik. Berhutang itu tak baik kecuali sudah mudarat sekali. Karena hutang adalah urusan besar di sisi Allah. Tapi dalam urusan kurban malah disunnahkan berhutang. Bagi siapa yang disunnahkan berhutang? Bagi yang mampu bayar. Ya, contohnya misal pas musim kurban belum keluar gaji, maka para PNS itu berhutang dulu. Ya, hutang sama penjual mie caluk, kan hebat dah penjual mie caluk daripada PNS. Ya. Dengan syarat awal bulan begitu keluar gaji bayar, berarti dia mampu bayar. Nah itu disuruh kurban tu, disunnahkan berhutang walaupun pada saat itu tidak ada uang. Kalau yakin bisa bayar, hutang. Kalau tidak hutang, kalau tidak bayar setelah berhutang, ya berarti dia yang kita kurbankan di waktu berikutnya. Ya. Dan menurut mazhab Syafi'i, yang disebut mampu dalam berkurban dan makruh kalau dia tinggalkan adalah mayyamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'ain wa iyyamat tasyrik. Mazhab Syafi'i lebih dahsyat lagi. Orang yang punya uang seharga kurban, misal contoh yang paling murah kurban 3 juta tadi, ada uang dan dia tidak butuh lagi uang itu untuk kehidupan keluarganya. Ukurannya yang dia tidak butuh, artinya dia mampu menghidupi keluarganya di hari raya dan hari tasyrik. Kan 4 hari cuma, hari raya dan hari tasyrik. Nah sekarang kita punya uang 4 juta, 3 juta untuk kambing atau bersyarikat sapi. 1 juta cukup enggak untuk menghidupi keluarga mulai dari Idul Adha sampai ke hari tasyrik? Contohnya begitu. Jadi di hari kita mau kurban tu kan perhitungan kurban mulai dari habis salat hari raya. Napeng lebih di atas 3 juta, ada uang lebih yang bisa hidup keluarga mulai dari Idul Adha sampai hari tasyrik, untuk 4 hari berarti. Kalau ada, maka makruh kalau tidak kurban. Berarti cukup banyak orang-orang yang bermazhab Syafi'i seharusnya berkurban. Hanya daging, Masya Allah, jam Rolex, HP, iPhone, baju bukan baju sembarangan, NMAX, baju aja NMAX, apalagi Honda. TV di rumah 50 inci. Kurban tidak ada. Padahal mazhab Syafi'i paling tegas. Ada lebih uang setelah engkau beli kambing, ada lebih uang untuk hidup 4 hari. Manput orang udip di hari kurban, Pak? Mana banyak keluar? Karena hari itu kan daging kita ambil sendiri sepertiganya. Beras sudah dapat, beras makan siang gratis. Apa pikir panjang? Maka banyak sekali orang yang terkena hukum makruh dalam urusan kurban ketika dia tak berkurban di saat mampu. Dalam satu kampung ada 200 kakak. Yang kurban 20 kakak. Mana 180 lagi? Wadah tanging bukan orang-orang miskin, Pak. Oh, kalau kurban di luar kampung tak apa-apa. Yang penting jangan melewati 90 km. Dan nanti akan di belakang itu, Pak. Makanya tidak cukup waktu kalau kita mau bahas semua. Nanti salah satu kemakruhan adalah membawa kurban keluar dari area yang melebihi jarak boleh qasar salat. Jumhur ulama mengatakan begitu. Jadi yang boleh qasar salat 90 km. Maka jangan bawa kurban melebihi area, melebihi jarak qasar salat. Artinya 90 km. Jadi kalau kita mau kasih kurban kita ke Pantun Labu masih aman, mau kasih ke Biren masih aman. Kalau mau kasih ke Banda Aceh itu sudah lewat 90 km. Harus ada alasan. Apa alasannya? Di sana mudarat. Makanya mengirim kurban ke Palestin boleh-boleh saja, tapi alasannya
Kalau di sini orang miskin tidak lagi membutuhkan. Jadi begitu aturannya. Seharusnya kurban itu kayak zakat harta, di mana kita berdomisili, disitulah kurban. Walaupun tidak mesti di kampung itu. Nah, jadi kalau begitu, kuat sekali suruhan berkurban. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih kuat suruhannya. Kalau mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i, bahkan disunnahkan juga untuk berhutang. Makanya mazhab Hambali mengatakan allazi yumkinul husul ala samaniha walau biddain, iaitu orang yang punya uang untuk membeli seekor kambing walaupun dengan cara berhutang, ya, selama dia yakin mampu membayar hutang, disuruh berhutang. Nah, oleh karena itu, dari semua yang kita tahu tadi, hendaknya jangan tinggalkan kurban. Jangan fikir mana apa, alah cukup le habis lah juta, ni sepeda listrik kita belum beli, kemudian nanti begini begitu. Jangan mikir itu, Pak. Karena orang-orang yang berkurban itu dipelihara Allah seperti Allah pelihara binatang kurban. Coba Bapak bayangkan, tak pernah ada satu pun, ya, binatang yang dikurbankan yang punah. Tak ada satu pun binatang kurban yang dikurbankan lalu punah, tidak ada. Karena kurban itu kan cuma pada 3 binatang, unta, sapi dan kambing, atau domba. Coba lihat, adakah sejarah 3 binatang ini punah setelah ribuan binatang disembelih di seluruh kaum muslimin? Tak ada yang punah, Pak. Bertambah banyak. Di mana. Tak ada yang punah. Tapi coba lihat binatang-binatang yang tak berhubungan dengan manusia, tidak digunakan sedekah, tidak digunakan untuk makan. Semua binatang itu punah. Dinosaurus tidak pernah digunakan untuk kurban, tidak juga dimakan, punah, Pak. Harimau kurban tidak bisa, dimakan tidak bisa, punah. Harimau Sumatera sudah punah, komodo punah. Jadi binatang-binatang ini Allah punahkan. Kalau nyamuk jangan ditanya, itu memang di luar kategori, Pak. Jadi jangan Bapak tanya, nyamuk anak punah-punah kau. Dia diciptakan bukan untuk kita lakukan apapun, dia memang diciptakan menguji hidup kita saja, Pak. Nah, ada benar bahan udah ikap dia nyamuk, menguji hidup kita. Nah, inilah hebatnya. Makanya Allah akan pelihara harta orang yang berkorban seperti Allah memelihara binatang korban. Maka kita korbankan 3 juta, tapi yang Allah pelihara sepanjang tahun itu sampai datang korban berikutnya, Allah pelihara, maka tidak bangkrut. Coba lihat orang-orang yang berkorban tiap tahun itu tidak bangkrut. Tapi yang tidak pernah korban, hidupnya susah, anaknya banyak pengeluaran yang tidak habis-habisnya, istrinya sudah dibuatkan macam-macam belanja untuknya, tetap selingkuh dengan supir L300. Hidupnya kredit tak habis-habis. Tapi orang yang berkorban Allah pelihara, itu gaji naik sendiri, Pak. Begitulah orang-orang yang berkorban. Maka berusahalah berkorban. Tidak ada di 5-5, Pak. Kayak mana 5-5? Apa ini? Jadi dicari-cari supaya bisa berkorban. Cari apa yang bisa dijual-jual. Yang jangan jual diri. Lakukanlah kurban, karena kuat sekali anjuran berkorban ini. Tidak ada satupun anjuran berhutang kecuali pada berkurban. Tidak ada. Nah, ini yang perlu dipelihara. Baik, yang terakhir, sebenarnya belum terakhir karena waktu nih saya kejar nih. Kemudian ada berikutnya, berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Jadi kalau kurban itu kan dasarnya dari Habil dan Qabil tuh. Jadi ketika Habil berkurban yang terbaik, Qabil dikasih sayur yang paling buruk. Dikasih sayur paling buruk. Qabil kemudian kebetulan peternak, dikasih kambing yang paling bagus. Yang diterima adalah yang punya Habil. Qabil tidak diterima. Di situ awal mula adanya muncul namanya kurban. Nah, kita juga diminta memberi sesuatu yang paling baik. Jadi jangan cari yang murah-murah, jangan cari yang buruk. Apa kriteria yang paling baik, Pak? Pertama, cari kambing atau sapi atau apa unta itu yang memang memenuhi syarat. Karena ada 4 aib yang tidak diterima oleh Allah. Ada 4 aib yang tidak diterima oleh Allah. Yang pertama yaitu al-awra, yaitu buta. Jangan boleh korban binatang yang buta. Mau buta sebelah
atau buta dua belah tak boleh. Kalau buta sebelah bisa jadi dia kambing dajjal, tak boleh. Yang betul-betul buta. Tapi kalau cuma kabur-kabur saja, rabun jauh, rabun dekat, itu bapak tes dulu kambingnya suruh bacang. Kalau cuma rabun-rabun saja aman. Tapi kalau buta dia nak nampak, itu jangan, tak boleh kurban, tak sah. Kemudian al-marad, al-bayyin maraduha, sakit-sakitan yang betul-betul sakit. Jadi betul-betul tak bisa bangun lagi, udah sakit-sakit Pak, dia bisa jadi stroke. Baik dah kurban, kambing stroke. Tapi kalau cuma asam urat, kambing asam urat, padahal dia yang penyebab asam urat, kan? Itu kalau cuma dia cuma demam biasa saja itu aman. Nah, kemudian wal ajfa yaitu terlalu kurus. Makanya yang kurus-kurus tu tak baik. Tetap yang diutamakan yang gemuk-gemuk. Orang hari ini bilang kenapa gemuk kali, padahal yang gemuk lah yang dimuliakan Allah. Untuk kurban maksudnya, bukan untuk hari-hari, untuk kurban. Sekarang malam ini coba apa lihat, imam gemuk, penceramahnya gemuk, memberi kajian, mampulah yang kurang bang. Yang berperan yang gemuk-gemuk bang. Jadi yang paling bagus tu yang gemuk. Tak sah kurban kalau terlalu kurus, tak sah. Kemudian al-arja, jadi pincang, pincang itu tak boleh dikurbankan. Kalau cuma keseleo tak apa-apa, tapi kalau sudah pincang tak boleh. Nanti dijelaskan lebih panjang Pak, disuruh cari yang paling sempurna tanduknya, paling bagus telinganya, jangan ada yang terbelah, tanduk jangan ada yang putus. Kemudian sampai warna, sampai warna kurban itu diatur oleh para ulama. Yang paling bagus itu adalah al-bayda, yaitu yang berwarna putih. Yang paling bagus itu pertama berwarna putih. Kalau tidak ada putih, as-safra, yang kekuning-kuningan. Tidak ada yang kuning, baru al-afra, yang berwarna abu-abu, antara kuning dengan putih Pak, agak abu-abu. Kalau tidak ada juga al-hamra, baru cari yang merah kecoklat-coklatan. Kalau tidak ada yang kecoklat-coklatan, yang merah-merah tadi, summa al-balqa, baru yang belang-belang. Tidak ada juga yang belang-belang, baru pilihan terakhir as-sauda, yang hitam. Jadi binatang kurban itu paling bagus tu warna putih. Ini cuma berlaku pada binatang, tidak berlaku pada manusia. Biar dia fikir orang putih gagadan. Orang barat tu putih-putih, Cina putih-putih, mandum syirik, mandum tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus orang kita apa, hitam manis tapi taat kepada Allah. Ini tadi warna ini hanya berlaku pada binatang kurban, tidak berlaku pada manusia. Karena pada manusia yang penting ketakwaannya, bukan warna kulit.